penderitaan Ayub itu luar biasa sekali. Dia kehilangan anak-anak, kesehatannya, bahkan dukungan istrinya, dukungan pasangan hidupnya. Mari kita lihat siapa Ayub ini. Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau Nuh kemarin, Nuh adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Betul? Ayub malam hari ini Alkitab mencatat Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Jadi harta yang dia peroleh bukan dari tipu-tipu. Harta yang dia peroleh bukan dari tilap sana tilap sini. Mengajarkan kita hari ini bahwa untuk kaya nggak harus tipu-tipu, untuk berhasil nggak harus tipu-tipu. Buktinya Ayub, dia orang terkaya di timur, tapi di Alkitab berkata jujur. Kalau Alkitab yang bilang jujur itu beneran jujur, ya kan? Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang namanya kejahatan tidak berteman dengan Ayub. Ayub menjauhkan diri dari namanya kejahatan. Ayub diberkati memiliki keluarga yang besar, kekayaan dan reputasi yang tinggi. Dia orang yang sangat terhormat. Namun hidup Ayub diuji secara total, dari ujung sampai ujung. Segala aspek hidupnya diuji, diizinkan Tuhan. Ia kehilangan kekayaan, hartanya semua ludes. Belum selesai hambanya yang satu berbicara, melaporkan kepada Ayub. Belum selesai, hambanya yang satu lagi datang lagi melapor. Belum selesai yang kedua, datang lagi melapor. Habis semuanya dalam sehari. Sampai Ayub mengoyakkan pakaian, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang juga aku menghadap Bapa. Ayub tidak melekatkan imannya, pengharapannya pada hal-hal yang duniawi. Kemarin share di Komsel, ada seorang ibu yang kehilangan duit 1,5 juta. Saya tidak bilang ini duit kecil, ya kan, 1,5 juta. Tapi kalau dibanding Ayub, itu butiran debu, remah-remah rengginang, ya kan. 1,5 juta dibanding kekayaan Ayub. Ibu ini bercerita, dia menangis, ya kan. Tapi Ayub semuanya hilang, anaknya hilang, meninggal semuanya. Tapi dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berpaling dari Tuhan. Ini luar biasa sekali. Saya pertama sekali mempelajari kitab Ayub ini, saya pikir-pikir begini, ini beneran gak sih gitu? Ada manusia yang sanggup melewati ini. Kalau kalian baca kitab Ayub itu banyak sekali ya, puluhan pasal, 30-an lebih pasal. Kalau kalian baca, aduh, penderitaan Ayub itu luar biasa sekali. Dia kehilangan anak-anak, kesehatannya, bahkan dukungan istrinya, dukungan pasangan hidupnya. Istrinya bilang, udahlah, kutuki aja itu Tuhan. Masa anakmu mati? Masa badanmu penyakitan, borokan begini? Semua teman-temanmu juga udah menghina kamu. Ya kalau orang kaya berteman sama orang kaya lah, ya kan? Orang pintar berteman sama orang pintar. Teman-temannya juga semuanya sahabat-sahabatnya sudah menyalahkan. Itulah Ayub. Udah kenal ya? Siapa itu Ayub? Ya. Mari kita baca dulu Ayub pasal 42 ayat 10 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama, dan
dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada yang hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Tadinya dia punya 7.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta. Tadinya dia punya 3.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Gezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Amin. Jadi kenapa kita harus belajar dari kesetiaan dan ketaatan Ayub? Karena ternyata ada upah dari kesetiaan Ayub.